Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Eksekutif KARS, Bapak Dr. Sutoto MKes. Yang terhormat narasumber Dr. Setiawan Jati Laksono dari WHO Indonesia. Dan sebagai penanggap adalah Dr. Joni Dharma Jaya. Kami sampaikan kepada Dr. Setiawan bahwa ada 425 rumah sakit yang terdaftar akan mulai secara ini dengan sambutan dari Bapak Ketua Eksekutif Bapak Dr. Sutoto MKes. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu, peserta webinar KARS yang saya hormati, pembicara kita siang hari ini, Dr. Setiawan Jati Laksono dari WHO Indonesia, membahas Dr. Joni Dharma Jaya, spesialis bedah Mars, dan juga moderator Dr. Hani Rono, serta seluruh peserta webinar sekalian. Secara konsisten KARS ingin secara terus-menerus membagikan knowledge-nya mengenai standar maupun juga perkembangan terkini dari khususnya sekarang topik yang sedang menjadi hangat, yaitu COVID-19. Kami ucapkan terima kasih pada Dr. Setiawan Jati Laksono selaku pembicara tunggal pada siang hari ini dari World Health Organization mengenai bagaimana perkembangan terkini regulasi dari WHO yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh teman-teman di rumah sakit. Kepada peserta webinar, baik surveyor maupun juga rumah sakitan, ini tercatat ada 400 lebih pesertanya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga webinar kali ini mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Selamat berwebinar, semoga lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Eksekutif KARS yang telah menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan kepada narasumber untuk memulai presentasinya. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada KARS yang telah memberikan kesempatan kami dari WHO untuk menyampaikan beberapa update terkait dengan COVID-19 ini, terutama berkaitan dengan setting pelaksanaan pemberian layanan di rumah sakit. Kami berasumsi Bapak Ibu sudah terpapar dengan beberapa rekomendasi dari WHO yang sebelumnya. Di sini kami nanti berupaya untuk menyampaikan mengenai beberapa hal yang berasal dari update-update yang paling baru. Karena ada beberapa topik isu yang menjadi poin sentral diskusi pada saat ini. Untuk lengkapnya nanti kami di akhir setiap sesi kami berikan link mengenai publikasi dan pedoman terkini dari WHO yang Bapak Ibu bisa akses di website, karena ada banyak sekali detail-detail poin rekomendasi yang tidak memungkinkan untuk kita sampaikan pada kesempatan webinar ini. Mohon izin untuk kami mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan update ini kami membatasi topik bahasan kita kali ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama terkait dengan PPI, Infection Prevention and Control, terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua terkait dengan case definition dan surveillance.
yang menjadi pedoman WHO. Karena case definition dan pedoman untuk surveillance ini setiap waktu berubah dan diupdate karena mengikuti pola pandemi dan pola transmisi yang terjadi. Karena pada waktu awal misalnya kalau kita membaca panduan WHO sekitar bulan Januari atau Februari ketika kasusnya masih klaster, belum menjadi satu transmisi penyakit yang sifatnya community transmission, sudah ada perbedaan-perbedaan terkait hal tersebut. Kemudian nanti juga akan sedikit disinggung mengenai laboratorium, terutama terkait dengan posisi rekomendasi WHO sampai hari ini, mengenai beberapa isu yang seringkali ditanyakan, misalnya mengenai real-time PCR, kemudian rapid diagnostic, baik yang antibody maupun antigen. Ini coba nanti kami berikan update-nya kepada Bapak Ibu. Terakhir nanti kita akan membahas mengenai case manajemennya. Materi yang pertama terkait dengan PPI, Infection Prevention and Control. Jadi pada akhir-akhir ini ada banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu juga dari banyak pihak mengenai rekomendasi WHO tentang beberapa hal, misalnya tentang APD, kemudian tentang penggunaan masker di populasi umum. Juga muncul beberapa pertanyaan, terutama dari teman-teman di fasilitas kesehatan mengenai pedoman WHO terkait dengan pengelolaan WASH atau Water, Sanitation and Healthcare Waste yang seringkali ditanyakan untuk teman-teman di layanan. Pada tanggal 6 April kemarin, WHO mengeluarkan panduan mengenai rational use of personal protective equipment. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan APD secara rasional, karena konteks kita saat ini adalah ada keterbatasan APD yang berlaku secara global. Jadi kebutuhannya meningkat, tetapi pasokan dan yang membutuhkan terjadi ketimpangan. Jadi bagaimana strateginya mengatasi hal tersebut. Kemudian juga ada update guideline terkait dengan penggunaan masker di community setting atau di setting masyarakat secara umum. Ini terkait dengan beberapa negara yang sudah menetapkan kebijakan bahwa kewajiban penggunaan masker di general population sudah mulai diterapkan, salah satunya di Indonesia. Nah, poin pertama update yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan penggunaan masker untuk orang sehat di populasi umum. Jadi dari WHO kami menyampaikan bahwa penggunaan masker untuk orang sehat di setting populasi umum yang saat ini itu belum didukung oleh evidence, dan kalau diterapkan tanpa persiapan, ini nanti akan mengakibatkan beberapa hal, antara lain ketidakpastian dan terjadinya resiko-resiko yang harus dihadapi. Tetapi di sisi lain, WHO juga menyampaikan bahwa penggunaan masker untuk orang sehat di setting komunitas itu juga ada potensi kemanfaatan, karena terkait dengan mengurangi kemungkinan terjadinya transmisi dari COVID-19 ini, terutama untuk yang pre-symptomatic patient. Jadi pasien yang sudah terinfeksi tetapi gejalanya belum muncul, karena evidence terbaru menyatakan bahwa 1-3 hari sebelum simptom itu keluar, orang yang terinfeksi COVID itu sudah mulai bisa mentransmitkan atau menularkan penyakitnya ke orang lain. Sehingga ini menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan. Juga penggunaan masker untuk populasi umum yang sehat ini juga bisa mengurangi stigma terhadap pemakaian masker di masyarakat. Sehingga poin rekomendasi WHO terkait hal ini adalah semua pemerintah yang mulai mewajibkan penggunaan masker untuk populasi sehat harus mempertimbangkan minimal 6 hal
yang terkait dengan yang pertama, tujuan penggunaan maskernya. Ini harus benar-benar dijelaskan ke masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa penggunaan masker ini bukan untuk melindungi si pemakai terhadap infeksi, tetapi lebih ke arah mengurangi pajanan ke lingkungan sekitarnya dari orang-orang yang sebetulnya sudah sakit tetapi belum diketahui kondisinya karena simptomnya mungkin belum keluar. Kemudian poin kedua yang harus diperhatikan adalah resiko dari pajanan. Apakah di masyarakat itu sudah terjadi suatu community transmission atau masih klaster? Nah, saat ini Indonesia sudah masuk kategori community transmission. Jadi resikonya sudah berbeda dengan 2 bulan yang lalu ketika penularan masih sifatnya terklaster. Kemudian juga harus memperhatikan vulnerability dari populasi, kerentanan dari masyarakat itu sendiri. Apakah ini berlaku untuk semua atau juga kita harus melihat resiko penyakit komorbid, kelompok umur dari masyarakat kita. Karena beberapa negara memutuskan ini karena memperhatikan vulnerability dari population-nya. Misalnya populasi umumnya di mayoritasnya adalah kelompok usia di atas 50 tahun, sehingga mereka memang mengambil ini sebagai dasar kebijakan. Kemudian setting tempat tinggal dari mayoritas masyarakat kita, apakah tinggal di perumahan yang terpisah atau tinggal di asrama, flat, apartemen, dan lain sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan sebelum memutuskan. Kemudian kedua pertimbangan terakhir terkait dengan visibility, jadi ketersediaan maskernya, berkaitan juga dengan biaya, karena ini harus diperhatikan juga tipe masker yang diwajibkan, apakah yang diwajibkan itu adalah medical mask atau non-medical mask. Ini 6 poin yang harus diperhatikan sebelum kita mengambil keputusan pemakaian masker untuk populasi umum. Jadi tidak ada pertentangan sebetulnya antara rekomendasi WHO dengan rekomendasi yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Karena tentunya ketujuh hal ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian poin yang kedua terkait dengan update mengenai kelangkaan APD. Karena kelangkaan APD ini berlaku di seluruh dunia. Jadi WHO merekomendasikan untuk melakukan optimisasi penggunaan APD yang ada. Jadi perlu dioptimalkan penggunaan APD berkaitan dengan pasokannya, rantai pasokannya yang terganggu atau bahkan tidak ada. Ada 3 strategi yang direkomendasikan di update guideline ini terkait dengan upaya meminimalisir penggunaan APD. Jadi meminimalisir ini dalam artian APD ini benar-benar difokuskan untuk dipakai oleh petugas yang memang terkait dengan layanan COVID-19. Ini juga berkaitan dengan pengaturan tugas, shifting, misalnya untuk waktu tertentu jumlah petugasnya juga dibatasi sesuai dengan kondisi jumlah pasien yang ada. Kemudian juga penggunaan APD itu juga harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan, digunakan secara rasional, juga terkait dengan penggunaannya ini benar-benar dipakai oleh orang-orang yang sudah mengetahui dan terlatih untuk penggunaan APD. Kemudian yang ketiga strateginya adalah melakukan koordinasi untuk pemenuhan APD terkait dengan supply chain yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh setiap fasilitas kesehatan. Karena dari WHO rekomendasi untuk penggunaan APD itu diperuntukkan untuk frontliner, petugas kesehatan yang di ujung tombak pelayanan. Itu yang wajib dipastikan. APD ini meliputi
medical mask, respirator, sarung tangan, gaun, pelindung mata, dan lain sebagainya, sesuai dengan standar yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Kita melihat ada banyak sekali standarisasi APD yang sudah dikeluarkan oleh berbagai institusi. Penggunaannya ini yang harus diatur di rumah sakit. Seyogianya rumah sakit memiliki APD, memiliki SOP tentang penggunaan APD yang bisa diikuti oleh semua petugas yang ada di rumah sakit. Nah, di rekomendasi tadi juga ada beberapa isu yang kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan untuk melihat, detailnya sebetulnya sudah dijelaskan secara detail banyak hal, tapi ini kita mencatat beberapa poin yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai update kepada Bapak Ibu terkait mengenai apa yang WHO rekomendasikan untuk dilakukan dan apa yang direkomendasikan untuk tidak dilakukan terkait dengan hal-hal praktis yang ada di rumah sakit. Misalnya terkait dengan penggunaan sarung tangan. Sarung tangan ini wajib dipakai ketika memberikan perawatan kepada pasien COVID-19. Nah, ini dipakai mengikuti aturan bahwa setelah penggunaannya harus dilepas. Ketika kita akan berganti menangani pasien yang lain, ada hand hygiene yang harus dilakukan. Kemudian penggunaan sarung tangan yang sama untuk cohort, maksudnya untuk penggunaan secara extended dipakai untuk beberapa pasien, itu tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah mengganti sarung tangan ketika melakukan layanan kepada pasien, baik itu tugas yang kita istilahkan kotor ataupun tugas yang bersih ketika memberikan layanan. Ketika berganti dari satu pasien ke pasien yang lain, disarankan untuk mengganti, diikuti dengan kegiatan hand hygiene. Ini sangat direkomendasikan. Kemudian juga terkait dengan penggunaan sarung tangan double, itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin, dikecualikan untuk kegiatan-kegiatan yang memungkinkan rusaknya sarung tangan, misalnya kegiatan-kegiatan di bedah, prosedur bedah, dan lain sebagainya. Ini bisa untuk dilakukan. Ya, Pak? Sarung tangannya bisa double. Kemudian ada poin yang saat ini mengemuka karena ada keterbatasan. Bagaimana dengan penggunaan? Halo? Bagaimana dengan penggunaan ulang masker, gaun maupun pelindung mata? Nah, tidak direkomendasikan untuk dilakukan apabila tidak melalui proses dekontaminasi atau sterilisasi yang memadai. Jadi posisi WHO adalah kalau tidak dilakukan proses dekontaminasi dan sterilisasi, penggunaan masker, gaun, dan pelindung mata itu tidak disarankan. Tetapi kalau itu bisa dilakukan, sudah ada rekomendasi jelasnya, metode sterilisasinya itu bagaimana, kemudian dekontaminasinya bagaimana, itu sudah ada karena ada beberapa ketentuan, misalnya untuk masker bedah maupun respirator, penggunaan cairan pembersih itu tidak direkomendasikan karena akan merusak kualitas filtrasi dari masker tersebut. Nah, juga disarankan untuk melakukan proses removal atau membuang, penyimpanan, kemudian penggunaan ulang alat-alat yang sudah APD yang sudah terkontaminasi ini menggunakan reprocessing yang standar. Ini bisa digunakan, tetapi tanpa itu tidak direkomendasikan untuk digunakan karena ini bisa menjadi sumber penularan yang utama bagi petugas kesehatan.
Yang ketiga terkait dengan rekomendasi apakah penggunaan masker kain sebagai alternatif untuk petugas kesehatan yang seharusnya mendapatkan masker atau respirator itu boleh atau tidak. Jadi WHO tidak merekomendasikan penggunaan masker kain sebagai pengganti masker bedah atau respirator untuk petugas kesehatan. Karena berbagai pertimbangan, antara lain kain yang dipakai itu ketebalan, kemudian kualitasnya, kapasitas filtrasinya terhadap mikroorganisme, juga ketahanannya terhadap cairan itu tidak bisa dipastikan. Sehingga kalau itu digunakan, mungkin malah akan mengakibatkan potensi penularan terhadap penggunanya. Untuk itu, bila ada masalah dengan suplai APD, seandainya di dalam negeri juga diproduksi, maka pemerintah disarankan untuk melakukan monitoring dan asesmen kualitas dari APD yang diproduksi di dalam negeri tersebut atau diproduksi secara lokal, sehingga minimum standar dan spesifikasi teknisnya bisa dipenuhi. Nah, ini contoh mengenai standar APD yang direkomendasikan WHO. Di guideline yang kami sampaikan ini lengkap, termasuk sertifikasi, kemudian standarisasi penggunaan APD. Kami mencoba mencantumkan yang paling sering dipertanyakan, yaitu terkait dengan masker dan respirator. Apa sih standarnya kalau kita ingin menggunakan? Nah, untuk masker yang diperuntukkan untuk pasien yang sakit, yang sudah terkonfirmasi COVID-19, yang disarankan adalah surgical mask yang memenuhi kriteria tipe 1. Jadi kalau di masker bedah itu ada beberapa standar, ada yang ASTM, itu biasanya tertulis ASTM level 1, 2, 3. Untuk pasien minimal level 1 itu bisa digunakan. Juga bisa mengikuti standar EN 14683 yang standar untuk tipe 1. Tetapi untuk masker surgical mask untuk petugas kesehatan yang disarankan adalah masker yang memenuhi kriteria standar tipe 2 atau lebih tinggi. Di mana masker ini juga memiliki kualitas terkait dengan tidak menimbulkan sesak nafas, kemudian nyaman dipakai. Syaratnya adalah ASTM minimal level 1 atau lebih tinggi. Kalau kita menggunakan standar EN 14683 yang direkomendasikan adalah tipe 2 atau di atasnya, tipe 2R maupun tipe 3R. Kemudian untuk respirator partikulat, ini adalah yang direkomendasikan adalah mask respirator partikulat. Ini bukan yang full face seperti yang digunakan untuk kegiatan Nubika atau Penggas, itu tidak direkomendasikan untuk layanan kesehatan. Yang direkomendasikan adalah respirator partikulat, gradingnya N95 atau lebih tinggi. Nah, yang setara dengan N95 ini kalau misalnya kita menjumpai yang kodenya FFP2, karena ini produksi di Eropa, sertifikasi di Eropa adalah FFP2. Nah, ini juga kita banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di lapangan karena masker yang N95 yang beredar di pasaran saat ini itu ada yang rekomendasinya hanya dari CDC NIOSH, itu dipergunakan secara umum, tapi yang untuk petugas kesehatan itu sebetulnya ada sertifikasi dari US FDA kelas 2. Jadi diperuntukkan untuk petugas kesehatannya.
biasanya masker respirator yang baik itu mencantumkan penggunaannya ini diperuntukkan untuk siapa. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian salah satu standar dari WHO untuk penggunaan respirator harus juga dilengkapi dengan fit test. Jadi orang yang memakai respirator itu benar-benar paham tentang respirator yang digunakan, bagaimana dia mengetahui respirator ini cocok atau tidak, fit atau tidak. Ini disarankan untuk melakukan fit test. Tentunya di situasi pandemi seperti ini tidak mudah untuk dilakukan. Nah, ada beberapa upaya yang direkomendasikan kalau tidak bisa melakukan fit test, bisa dilakukan fit check. Tetapi kalau bisa dilakukan fit test, karena kita benar-benar ingin melindungi petugas kesehatan kita. Kalau dia pakai respirator tetapi ternyata bocor karena bentuk respiratornya tidak sesuai dengan bentuk kontur wajah sehingga bocor dan lain sebagainya, ini menimbulkan potensial risk yang besar bagi petugas kesehatan. Kemudian masih terkait dengan PPI, ini di setting fasilitas kesehatan juga direkomendasikan untuk tetap memperhatikan sistem WOS-nya. Jadi untuk air, sanitasi, pembuangan limbah, ini juga harus diperhatikan secara umum mengikuti prinsip-prinsip standar yang ada di WOS, mulai dari bagaimana kita melakukan manajemen kotoran, feses, dan urin secara aman, kemudian memastikan orang yang berada di rumah sakit itu bisa melakukan hand hygiene secara benar dengan frekuensi yang memadai, kemudian praktek-praktek untuk kebersihan dan penggunaan desinfektan ini juga dilakukan dengan benar. Nah, WHO merekomendasikan penggunaan desinfektan ini untuk permukaan benda, tidak ditujukan desinfektan untuk ditujukan ke manusia, karena akan menimbulkan dampak yang tidak hanya dampak jangka pendek, tapi pada dampak jangka panjangnya. Jadi desinfektan untuk alat-alat atau benda yang kira-kira sering dipegang oleh banyak orang di rumah sakit, ini yang harus diperhatikan. Kemudian pembuangan limbah, ketersediaan air bersih, kebersihan linen maupun pakaian pasien ini juga perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan akses ke toilet ini harus akses yang terpisah antara pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dengan suspek pasien yang masih dinyatakan sebagai suspek infeksi COVID-19. Ini juga perlu mendapat perhatian, terutama ketika melakukan setting di layanan. Ini link terkait dengan PPI untuk COVID-19 ini. Nanti Bapak Ibu, file sudah kami sharekan ke panitia. Ini bisa diklik linknya langsung menuju ke guideline yang kami maksudkan. Untuk selanjutnya terkait dengan case definition dan surveillance. Nah, ini sebagai bagian dari kegiatan surveillance, ada beberapa rekomendasi. Terakhir untuk surveillance ini pedomannya dikeluarkan oleh WHO tanggal 20 Maret kemarin. Ada beberapa penekanan, terutama yang pertama terkait dengan surveillance. Setiap kasus ILI atau influenza-like illness dan pneumonia ini mengikuti sistem surveillance yang ada. Sistem surveillance-nya harus diperkuat, baik itu di layanan kesehatan maupun di masyarakat, dan memastikan semua kasus ILI yang ada di rumah sakit atau pneumonia yang ada di rumah sakit ini ditanyakan mengenai riwayat perjalanannya, dia tinggal di mana, atau pernah bepergian ke daerah yang sudah mengalami community transmission atau tidak. Kemudian pertanyaan apabila dia
memiliki kontak dengan kasus-kasus yang terkonfirmasi. Karena ini bagian dari upaya kita untuk menemukan kasus dini mungkin. Terus yang kemudian terkait dengan apabila ditemukan kasus-kasus dari ILI dan pneumonia tadi, kegiatan surveillance rutin tadi, ada yang memenuhi kriteria, ini harus dilaporkan atau disampaikan ke otoritas kesehatan setempat supaya bisa dilakukan kontak investigasi maupun kontak tracing sehingga kita bisa melokalisir kemungkinan penularan. Ini inti dari kaitan antara case definition dan surveillance yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman yang ada di rumah sakit. Nah, untuk case definition yang dipakai oleh WHO ada 4 grup yang harus diperhatikan. Yang pertama, case definition terkait dengan surveillance. Yang pertama adalah kontak erat. Nah, untuk case definition ini berubah terus. Jadi ada kemungkinan hari ini kita masih menggunakan ini, 1 minggu kemudian ada beberapa perubahan terkait dengan perkembangan mengenai profil penularan pasien yang ada di masyarakat. Jadi yang pertama adalah kontak erat. Ini adalah orang yang pernah kontak face to face dengan kasus yang probable atau confirm dengan jarak minimal 1 meter selama kira-kira 15 menit, ini kontak. Kemudian juga dia pernah direct physical contact dengan kasus yang probable maupun confirm. Nah, ini untuk petugas kesehatan juga dia bisa disebut close contact kalau dia memberikan layanan kepada pasien yang probable atau pada saat itu tidak diketahui tapi ternyata kemudian confirm. Nah, pada waktu memberikan perawatan itu sang petugas tidak menggunakan APD yang memadai. Ini juga memenuhi kriteria sebagai close contact. Kemudian kriteria case definition yang kedua adalah suspek atau terduga. Nah, suspek atau terduga ini memenuhi beberapa kriteria, yaitu pasien yang sudah mengalami akut respiratory illness, ditandai dengan demam, plus salah satu dari gejala gangguan pernafasan seperti batuk atau sesak napas, dan dia memiliki riwayat bepergian ke daerah yang sudah community transmission 14 hari sebelum simptomnya keluar. Ini nanti kejadiannya seiring bertambahnya waktu ini makin banyak, makin sering dijumpai di rumah sakit, mengingat daerah-daerah yang sudah melaporkan community transmission, misalnya kayak Jakarta, ini sudah menjadi daerah yang wajib diwaspadai ketika ada orang bepergian dari Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pasien yang sudah mengalami gangguan pernafasan, dia juga pernah kontak dengan kasus yang confirm atau probable selama 14 hari sebelum simptomnya keluar. Kemudian yang ketiga adalah pasien yang paling harus diwaspadai karena ini sudah mengalami severe acute respiratory illness atau SARI, di mana ada gangguan yang relatif membahayakan dan kemungkinan penyebab SARI yang lain itu sudah disingkirkan. Nah, ini kami sampaikan karena ada sedikit perbedaan antara case definition dari WHO dengan yang ada saat ini, karena Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah mengenai OTG, orang tanpa gejala, ODP, PDP, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita lihat benang merahnya hampir sama untuk case definition ini. Terus case definition setelah dilakukan testing, ini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah confirm case, yaitu pasien-pasien yang ada hasil pemeriksaan COVID-19-nya dengan PCR-based testing, itu positif. Apapun gejala atau clinical condition-nya. Jadi kalau hasil testingnya positif, dia dinyatakan confirm. Jadi nanti kasus confirm ini ada yang dengan gejala, ada yang kondisinya tanpa gejala. Kelompok kedua adalah probable, yaitu pasien yang
hasil tesnya inkonklusif atau tidak bisa diputuskan, ataupun pasien-pasien yang tidak ada hasil testingnya atau tidak dites maupun tidak di hasil testingnya tidak ada. Nah, ini mengenai case definition. Untuk lebih jelasnya, ini dokumen yang bisa diakses. Terus terkait dengan laboratorium. Nah, ini juga sering kali ditanyakan. Di WHO ada beberapa panduan mengenai laboratorium. Ini yang kami ambilkan dari yang terbaru tanggal 8 April kemarin. Statement yang disampaikan bahwa sampai saat ini berdasarkan evidence yang ada saat ini, WHO merekomendasikan penggunaan point of care immunodiagnostic test hanya untuk kepentingan riset. Jadi penggunaan selain riset itu tidak atau belum direkomendasikan, termasuk untuk clinical decision making. Sampai evidence-nya ada, rekomendasinya seperti ini. Jadi WHO sampai saat ini belum merekomendasikan penggunaan rapid test berbasis antigen untuk dasar keputusan pengambilan keputusan tata laksana pasien. Tetapi riset untuk mengetahui tingkat performa, efektivitas, kemudian potensi untuk diagnostiknya masih didorong supaya kita benar-benar punya evidence yang lebih kuat. WHO tidak merekomendasikan penggunaan rapid test berbasis antibody untuk sebagai dasar layanan pasien. Tetapi WHO mendorong riset lanjutan untuk penggunaan rapid test berbasis antibody ini untuk kegiatan-kegiatan surveillance penyakit ataupun riset epidemiologis. Yang direkomendasikan sebagai dasar pengambilan keputusan termasuk clinical decision making adalah molecular test. Dalam hal ini adalah PCR based testing menggunakan sampel yang diambil dari saluran nafas. Ya, ini terkait dengan identifikasi dan konfirmasi secara laboratoris kasus COVID-19. Jadi posisi untuk laboratorium ada 4 poin ini. Nah, ini ada beberapa contoh karena saat ini ada beberapa informasi yang beredar bahwa karena ada keterbatasan terkait dengan RT-PCR atau real-time PCR, bahwa pemerintah akan mengupayakan ketersediaan real-time point of care PCR, artinya real-time PCR yang ditempatkan di fasilitas kesehatan, bukan di lab-lab rujukan, untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan testing, sehingga tindakan medis maupun isolasi pasien bisa dilakukan. Jadi ada 3 metode yang saat ini beredar informasinya. Ketiganya ini merupakan metode real-time PCR yang sifatnya kualitatif, sama dengan real-time PCR itu sendiri. Jadi ada dari Abbott, GeneXpert, dan Cobas 6800 dari Roche yang saat ini berada. Sampelnya berbeda-beda sesuai dengan rekomendasi dari manufakturnya. Target gennya juga berbeda, misalnya untuk GeneXpert itu gen SARS-CoV-2 N, ya kan, N dan E, sementara untuk yang Cobas ini lebih ke arah ORF 1A dan gen E. Ini mengikuti rekomendasi dari masing-masing negara. Processing time-nya bervariasi mulai dari 45 menit sampai 3,5 jam. Dari 3 ini semuanya sudah mengantongi
sertifikasi dari US FDA untuk penggunaan emergency use. Dari WHO sampai saat ini yang sudah mendapat status WHO emergency use list baru yang Cobas 6.800, tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga akan masuk, karena yang ditunggu adalah evidence dan data dari kemarin tahap uji coba yang sudah dilakukan. Ini beberapa link yang bisa diakses oleh Bapak Ibu kalau menghendaki informasi yang lebih terkait dengan laboratorium. Nah, terakhir terkait dengan manajemen kasus, tanggal 13 Maret adalah guideline WHO yang terakhir dikeluarkan terkait dengan clinical management. Di situ informasinya sudah ditata sehingga lebih mudah dipahami dan bersifat lebih praktis. Misalnya tentang clinical syndrome yang terkait dengan COVID-19 secara klinis dibedakan menjadi 4 tingkatan: mild, moderate, severe, dan critical. Mild itu yang dengan gejala pernafasan biasa seperti influenza tanpa ada kegawatan. Kemudian yang moderate itu kalau ada tanda-tanda pneumonia. Kemudian yang severe atau berat ini adalah memenuhi tanda-tanda terjadi severe pneumonia. Sedang yang critical ini ada 3 kondisi yang masuk kriteria critical, yaitu ARDS, acute respiratory distress syndrome, kemudian sepsis, dan shock sepsis. Ini yang masuk critical care. Kenapa hal ini penting? Karena sekarang ada beberapa ketentuan mengenai siapa pasien yang terbukti COVID-19 ini yang harus dirawat di rumah sakit rujukan, mana pasien yang bisa dirawat di rumah, mana pasien yang bisa dirawat di rumah sakit darurat. Ini perlu kejelasan sehingga dari WHO menyusun secara singkat seperti ini, termasuk poin-poin yang harus dinilai di masing-masing kondisi. Nah, secara ringkas dari dokumen itu ada beberapa poin penting yang menjadi concern dari WHO. Yang pertama adalah proses screening dan isolasi pasien yang dicurigai COVID-19 itu harus diselenggarakan sejak titik pertama dia kontak dengan layanan kesehatan. Sehingga ketika pandemi ini sudah menyebar di layanan kesehatan, titik pertama semua pasien yang dicurigai COVID-19 ini harus diperhatikan. Misalnya bagaimana di UGD ataupun di poliklinik. WHO juga merekomendasikan untuk mengconsider semua pasien yang mengalami ARI, acute respiratory illness, saat ini possible etiologi atau kemungkinan yang paling mungkin adalah COVID-19. Apalagi bila ada kondisi-kondisi yang menyertai, misalnya perburukan cepat, ada respiratory distress, dan lain sebagainya, sehingga tidak terlambat. Triase pasien harus diselenggarakan sesuai dengan standar yang ada, terutama bagaimana petugas yang ada di fasilitas triase bisa mengidentifikasi secara cepat pasien ini terduga COVID yang butuh tindakan medis secara cepat, mana yang tidak. Ini sangat perlu untuk dipersiapkan. Kemudian juga direkomendasikan karena ada keterbatasan terkait dengan kapasitas yang ada di rumah sakit, kasus-kasus COVID-19 yang sakitnya itu ringan, meskipun dia nanti terkonfirmasi, ini tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi ada 2 hal juga yang perlu kami sampaikan, perbedaan antara isolasi dan karantina.
isolasi itu diperuntukkan untuk orang sakit, sedang karantina itu diperuntukkan untuk orang yang tidak sakit. Jadi untuk kasus yang confirm sakitnya ringan, ini disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai dengan strategi aturan yang berlaku, pedoman yang berlaku di masing-masing negara. Dengan harapan bisa untuk meredam transmisi penyakit. Kasus-kasus yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit tersebut, di pasiennya tetap harus dibekali dengan informasi bagaimana penggunaan APD, kemudian bagaimana kegiatan PPI yang dia harus pahami supaya tidak menularkan ke orang lain. Ini bisa dilakukan di rumah sakit kalau kondisinya masih penularannya sifatnya klaster. Tetapi kalau sudah community transmission, kasus yang mild ini disarankan untuk tidak dirawat di rumah sakit. Atau bisa juga di fasilitas yang di-repurpose atau digunakan ulang, misalnya ada tempat rumah dinas atau yang tidak dipakai, bisa digunakan untuk melakukan isolasi untuk pasien-pasien seperti ini. Dengan harapan masih bisa diawasi oleh petugas kesehatan. Kemudian poin keempat terkait dengan update manajemen kasus adalah penekanan mengenai penyediaan terapi suplemental oksigen sesegera mungkin untuk semua pasien dengan SARI atau gangguan pernapasan, hipoksemia ataupun ada tanda-tanda shock dengan target saturasi oksigen lebih dari 94. Ini benar-benar ditekankan karena kalau ini tidak dilakukan, penyebab kematian tertinggi adalah karena gangguan oksigenasi pasien. Terus poin yang ditekankan berikutnya adalah mengenai pasien dengan setelah dilakukan initial assessment mengarah ke sepsis. Ini direkomendasikan untuk memberikan antimikrobial atau antibiotik secara empirik untuk mengobati semua kemungkinan penyebab SARI atau sepsis tersebut dalam waktu 1 jam setelah initial assessment. Ini direkomendasikan karena menghindari angka case fatality yang tinggi pada kasus-kasus sepsis. Untuk detail tentang manajemen mengenai ARDS, kemudian komplikasi, sepsis, dan shock, di guideline juga sudah dilengkapi. Ada beberapa penambahan poin yang relatif lebih detail dibanding rekomendasi berikutnya. Kemudian poin terakhir untuk case management yang ingin kami sampaikan adalah sampai saat ini belum ada spesifik antiviral terapi untuk COVID-19. Ada beberapa obat yang saat ini masih trial, ada Solidarity Trial yang berlangsung secara global, ada 90 negara yang tergabung mencoba untuk mendapatkan paduan terapi antiviral yang paling efektif. Saat ini sedang dilaksanakan, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tergabung dalam upaya Solidarity ini. Ini sedikit informasi gambaran bagi Bapak Ibu terkait dengan salah satu permasalahan tadi adalah terkait dengan terapi oksigenasi. Saat ini kita harus mulai berpikir bahwa persiapan bahwa harus ada kapasitas yang akan disediakan untuk mengantisipasi kejadian ini. Ini salah satu perhitungan kita untuk perencanaan menggunakan asumsi bahwa attack rate 3,6% itu total kebutuhan oksigen yang harus disediakan per hari. Itu kalau kasusnya bisa sampai 700.000 orang itu kebutuhan oksigennya adalah 5,8 juta meter kubik per hari. Ini tentunya membutuhkan persiapan yang harus dilakukan, terutama untuk melihat kapasitas kita, gap-nya, dan apa saja yang harus disiapkan. Karena
lesson learned dari negara-negara seperti Amerika, Inggris, dan Italia. Angka kematiannya cukup tinggi karena salah satu masalahnya adalah ketidaksiapan sistem kesehatan untuk memberikan terapi oksigenasi bagi pasien COVID-19. Ini beberapa ilustrasi terkait dengan informasi berapa rumah sakit yang memiliki ventilator di Indonesia berdasarkan data dari Yankes. Ada sekitar 8.400 ventilator yang tersebar di 1.773 rumah sakit. Tentunya kapasitasnya masih kurang dari yang diharapkan. Nah, ini sebagai pembuka wacana bahwa kita harus benar-benar memperhatikan mengenai aspek ketersediaan alkes yang ada di kita. Kemudian ini gambaran kebutuhan oksigen di masing-masing kabupaten. Totalnya ada 7,4 juta meter kubik oksigen per hari yang dibutuhkan kalau kasus kita mencapai 700.000 sesuai dengan estimasi yang dipakai. Jadi poinnya adalah ketersediaan ini benar-benar harus terpetakan dengan, nah ini mungkin menjadi salah satu PR kita bagaimana kita bisa mengetahui kapasitas kita yang sebenarnya ada berapa terkait dengan oksigenasi ini. Kemudian terkait dengan hasil outcome pengobatan yang dilakukan di rumah sakit, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Menurut standar WHO, pengelompokannya pasien ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah dipulangkan dari rumah sakit dalam kondisi hidup. Tentunya ada yang dinyatakan sembuh kalau dia ada hasil pemeriksaan PCR 2 kali berturut-turut dengan jangka 24 jam. Hasilnya negatif, pasien dinyatakan sebagai sembuh, pasien kemudian bisa dinyatakan sebagai recover, pulih, atau sehat. Apabila tidak ada PCR, pasien juga bisa dipertimbangkan untuk pulang apabila secara klinis dinyatakan membaik, tetapi dengan catatan kalau tidak ada hasil PCR, pasien diharapkan tetap menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari, sampai nanti dia bisa dinyatakan pulih atau sehat. Untuk pindah ke fasilitas kesehatan lain, ini untuk semua alasan, apakah dia pindah karena butuh alat yang lebih sophisticated yang tidak ada di fasilitas awal, atau yang lain-lain. Kemudian negatif outcome yang ada adalah meninggal. Ini berlaku untuk confirmed case maupun yang probable case. Ini update juga terbaru tentang banyak hal yang ditanyakan oleh teman-teman di rumah sakit, bahwa di global sudah dikeluarkan emergency ICD-10 code untuk COVID-19. Yang dipakai adalah kode U07.1 untuk yang virusnya berhasil diidentifikasi, dan U07.2 untuk virus untuk COVID-19 yang virusnya tidak bisa diidentifikasi atau tidak diperiksa. Kode ini juga berlaku untuk mortality coding sebagai penyebab kematian. Terkait dengan pedoman bagaimana melakukan setting atau penyusunan dari health facility, WHO juga sudah mengeluarkan pedoman mengenai bagaimana men-setting layanan, baik itu layanan yang sudah ada ataupun di layanan temporary atau darurat, atau juga penambahan kapasitas di fasilitas yang sudah ada ditambahi dengan fasilitas sementara seperti tenda, baik tenda yang besar maupun kecil. Ini sudah ada standarnya dikeluarkan, termasuk detail teknisnya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga sudah ada panduannya, bisa dilihat kalau Bapak Ibu berminat mengenai hal ini. Secara singkat, beberapa hal yang diatur dalam pedoman ini adalah mulai dari flow patient, mulai dari dia masuk ke layanan, dirawat jalan, terus sampai ke
layanan temporary maupun layanan yang paripurnanya. Ini diatur mulai beberapa hal, termasuk yang baru adalah untuk kegiatan screening, inisial triase kepada pasien. Ini disarankan misalnya untuk practicality-nya bisa menggunakan semacam pembatas permanen maupun semi permanen dari kaca maupun plastik transparan dengan jarak 2 meter dari antara petugas dengan pasien terduga, kira-kira tinggi 1,2 meter. Ini juga secara praktikalitinya ada di pedoman ini sehingga bisa dipakai sebagai acuan. Kemudian prinsip-prinsip juga disampaikan untuk layout dari suatu layanan terkait dengan definisi klinis pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jadi prinsip zonasinya adalah memisahkan antara kasus-kasus yang confirm dengan terduga, kasus yang confirm juga dibedakan sesuai dengan kondisi klinisnya, yang mild dan moderate dipisahkan dengan kasus yang severe dan kritikal. Tapi kalau bisa masih dalam zona yang sama sehingga bisa mengurangi beban kerja petugas yang juga nanti terkait dengan jumlah APD yang harus disediakan dibanding kalau fasilitas layanannya terpisah-pisah terpencar di beberapa lokasi. Ini gambaran layoutnya secara jelas bisa dilihat secara detailnya. Nanti kalau Bapak berminat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kondisi ventilasinya. Kalau kondisi ventilasi mekanis itu seperti apa, kalau kondisi ventilasinya natural itu misalnya ada ketentuan bahwa volume oksigen per orang adalah sekitar 160 liter per pasien per detik per pasien. Ini ada ketentuan-ketentuannya secara jelas sehingga bisa dilihat oleh Bapak Ibu mana-mana yang bisa natural ventilasi, mana yang harus mechanical ventilation atau hybrid ventilation. Ini juga sudah ada standarisasinya. Terakhir mengenai dukungan psikososial ini juga perlu diberikan tidak hanya kepada pasien dan keluarganya, tetapi juga perlu diberikan kepada healthcare worker, petugas kesehatannya, karena ini dipandang perlu untuk tetap memelihara kondisi mental dari petugas dan pasiennya. Karena di beberapa negara yang sudah mengalami outbreak, masalah mental petugas ini menjadi kendala. Karena Bapak Ibu mungkin pernah melihat di media maupun di berita bagaimana petugas kesehatan di Amerika dan di Italia benar-benar merasa depresi, frustasi menghadapi jumlah pasien yang sedemikian banyak, sehingga dukungan psikososial ini dari awal sudah harus juga diperhatikan. Terakhir ini link mengenai manajemen kasus yang ada di yang direkomendasikan oleh WHO. Ada beberapa dokumen yang penting bisa diakses oleh Bapak Ibu sebagai bahan pengaya dari apa yang sudah saat ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk materi ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang terlalu panjang atau bertele-tele, kami mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan Jatilaksono atas ilmu yang luar biasa yang disampaikan kepada kami. Ada hal-hal baru mungkin yang teman-teman lihat di sini, yaitu perhitungan tentang oksigen dan pemeriksaan mental healthness untuk para petugas. Ya, jadi kami persilahkan Pak Dr. Joni sebagai penanggap. Kami persilahkan. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak buat Dr. Setiawan Jatilaksono, sangat komplit. Mudah-mudahan ini bisa kami nanti rangkum. Tapi teman-teman di rumah sakit juga sudah mendengar dari 3 topik besar tadi ya, kalau saya lihat.
Namun ada yang masih mengganjal mungkin teman-teman tanya. Satu mengenai penggunaan N95 yang reuse itu kan di WHO tidak merekomendasikan. Tapi kalau kita lihat ya, termasuk yang kita akui sebagai pakar juga, Ibu Erlina Burhan di Rumah Sakit Persahabatan, mereka masih menggunakan satu orang dimasukkan ke dalam kantong kertas coklat, dikasih bolong, dijemur 2 hari, boleh dipakai lagi. Nah, ini bagaimana? Ini perlu, karena ini terjadi ini di Rumah Sakit Persahabatan, dan ada rumah sakit lain saya tanya, ya boleh dipakai 2 kali itu. 2 kali itu saya nggak tahu 3 kali, tapi kemarin jelas Ibu Erlina Burhan juga mengatakan demikian. Yang kedua, Pak, mengenai pengolahan jenazah di sini nggak disebut. Nah, ini kan masalah sekarang. Sekarang ini banyak ditolak karena saya melihat mungkin juga karena masyarakat melihat perlakuannya ya kata kutip berlebihan. Kemarin di petunjuk teknis dari Depkes yang terakhir yang tanggal 8 April sudah dikatakan bahwa penularannya tidak sama dengan Ebola. Dulu awal-awal kan seperti Ebola, jadi dianggap cairan. Sekarang kalau sudah dibungkus plastik, dibungkus peti, sebenarnya petugas yang ngubur tuh nggak usah pakai coverall lagi. Mungkin bagaimana menurut WHO ini perlu, karena penolakan masih ada terus sekarang ini. 2 pertanyaan itu dulu untuk menghangatkan situasinya. Terima kasih Pak Setiawan. Iya, terima kasih Dr. Joni. Memang banyak sekali pertanyaan, terutama yang praktis yang ditanyakan oleh teman-teman, terutama di layanan mengenai hal ini. Tadi sudah kami sampaikan sebetulnya di pedoman yang tanggal 6 kemarin untuk penggunaan APD ini ada beberapa hal baru yang muncul karena sesuai dengan situasi yang berkembang saat ini. Tadinya WHO strict menyampaikan bahwa reuse itu tidak direkomendasikan. Tetapi mengingat saat ini ada keterbatasan yang terjadi secara global, bahkan negara seperti Amerika saja menyatakan kewalahan untuk menyediakan APD bagi petugasnya. Sehingga di update rekomendasi yang baru ini sudah mulai dimunculkan masalah reuse untuk APD ini. Tetapi ada beberapa standar perlakuan yang harus dilakukan. Contoh yang paling krusial adalah N95, karena N95 ini sekarang mahal, susah didapat, sehingga kalau dipakai sesuai aturan awal yang untuk virus yang harus sekali pakai buang, mungkin tidak bisa dipakai. Nah, di pedoman ini sebetulnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan reuse ini. Ada beberapa prosedur, mulai dari penggunaan misalnya sinar ultraviolet bagaimana, menggunakan uap bagaimana, menggunakan ini. Ya, termasuk yang dijelaskan adalah penggunaan cairan itu yang tidak direkomendasikan karena yang potensi merusak fiber dari respirator itu yang tidak direkomendasikan. Misalnya harus direndam dan sebagainya, itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau dijemur misalnya dikasih suhu sekian, itu rekomendasinya sudah relatif detail, Dok, yang bisa diacu. Nah, untuk hal practicality yang terkait dengan seberapa lama ini bisa digunakan, direkomendasi juga disampaikan bahwa extended use itu bisa dilakukan, misalnya penggunaan sampai 6 jam. Itu bisa, tadinya kan tidak direkomendasikan untuk pakai masker lama. 6 jam itu bisa, karena extended use ini kalau bisa dilakukan akan menghemat masker dan kemungkinan kita untuk petugas untuk menyentuh. Kan kalau kita pakai respirator, permukaan depan itu kan nggak boleh disentuh. Nah, ini untuk dari kemungkinan itu extended use bisa dilakukan, tetapi juga di situ dicantumkan resiko extended use itu juga ada, misalnya terjadi kontak, kemudian masalah kesehatan yang lain karena pemakaian respirator ini juga harus diperhatikan. Ini ada rekomendasi-rekomendasinya sekarang yang nanti bisa diacu. Itu yang terkait untuk masker respirator.
Kemudian yang terkait dengan pemulasaraan jenazah, dead body management, sebetulnya ada rekomendasinya, tapi mohon maaf tidak kami tampilkan di sini karena tadinya kita berpikir masalah waktu, apakah semuanya akan dicantumkan. Tetapi WHO punya pedoman manajemen dead body management terkait dengan PPI. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan, terutama dalam proses-proses pemulasaraan jenazah. Misalnya ketika memindah dari ruang rawat untuk pasien yang meninggal ke instalasi pemulasaraan jenazah. Ada pertanyaan di situ jelas bahwa pemakaian body bag tidak disarankan karena pasien bisa dipindahkan asal cairan yang keluar dari tubuh itu bisa di-contain. Itu ada. Terus standar APD untuk pasien petugas yang memindahkan dari ruang rawat ke instalasi pemulasaraan jenazah juga sudah ada. Misalnya APD-nya yang perlu adalah APD yang standar untuk penanganan pasien. Misalnya kalau tidak terjadi kemungkinan aerosol, kalau otopsi kemungkinan akan ada beberapa tindakan yang memicu aerosol, itu standarnya pakai respirator N95. Tetapi kalau tidak ada kemungkinan terjadi aerosol, penggunaannya adalah masker bedah, penutup wajah, sarung tangan, gaun, itu standarnya mengikuti standar yang biasa untuk petugas kesehatan. Kemudian untuk dari instalasi pemulasaraan jenazah ke keluarga, di pedoman WHO misalnya disebutkan, karena ini juga jadi masalah di seluruh dunia, misalnya pertanyaan apakah keluarga boleh melihat wajah jenazah untuk terakhir kalinya, karena ini berkaitan dengan psikologis keluarga dan lain sebagainya. Selama tidak menyentuh langsung dan selama tidak ada ada jarak antara jenazah dengan keluarga, masih diperkenankan untuk dibukakan oleh petugas untuk melihat jenazahnya untuk terakhir kali. Tapi juga di situ disebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai kerentanan, misalnya dia pasien DM, ada komorbid yang lain, tidak disarankan untuk berdekatan dengan jenazah. Kemudian untuk proses pemakamannya sendiri juga disebutkan karena ada berbagai isu yang harus tetapi yang inti adalah untuk jenazah ini ketika pemakaman misalnya APD tidak disarankan untuk dipakai ketika memakamkan, tetapi sarung tangan harus dipakai, kemudian baju dan lain sebagainya setelah proses pemakaman juga harus dibersihkan, dikasih desinfektan. Terakhir juga hand hygiene untuk orang-orang yang melakukan proses pemakaman. Nah, ini yang direkomendasikan di rekomendasi WHO. Ada beberapa hal yang di beberapa negara tidak seperti itu. Mereka masih menggunakan prinsip untuk jenazah yang terkait dengan pandemi, infeksi, ini dianggap dari sisi biohazardnya level 4, tidak diketahui prosesnya, sehingga itu jenazah sudah dibungkus plastik, dipeti, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita mengacu ke WHO untuk COVID-19 ini karena proses penularannya adalah lewat kontak dan droplet, hal tersebut tidak disebutkan sebagai rekomendasi. Jadi kami sampaikan, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Setiawan. Jelas ya, jadi memang tidak ada rekomendasi WHO untuk sampai penguburan pakai coverall. Jadi dua hal itu memang tadi tentang N95 juga sudah dijelaskan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya. Kalau yang saya dengar dari awal ini sudah sangat lengkap dengan tinggal tambahan tadi. Saya persilakan Dr. Hani. Dr. Hani. Indra. Pak, ini ada pertanyaan dari dari Mbak Maria W. Bagaimana tertulis atau tampil? Mau tampil atau tertulis? dengan
tulis di Ya, oke, dibacakan. Bisa saya lihat di mana? Di chattingnya nggak? Ibu. Hanya di chat Pak. Saya nggak bisa lihat chattingnya ya. Coba lihat ya. Chatting. Di question. Question ya Pak. Question ya. Question kalau nggak di question. Silakan Dokter Hani yang pimpin moderatornya. Dokter Hani ada pertanyaan tertulis katanya nih. Saya nggak baca di sini. Dokter Hani bisa baca? Oke, sambil Dokter Hani cari, saya tambahin pertanyaan Pak, saya. Ada. Dokter Hani? Bisa saya masuk? Oh iya, Dokter Niko mau masuk dulu. Saya Dokter Hani, moderator Dokter Hani nih. Silakan Dokter Hani. Dokter Hani bisa saya masuk? Oke ya, nggak apa-apa. Pak Setiawan ada Dokter Niko nih dari Kars mau bertanya. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih Dokter Setiawan, sangat lengkap, komprehensif. Saya Dokter Niko Lumenta. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada kesan staf klinis, dokter maupun perawat yang terkena itu adalah pada daerah risiko rendah, yaitu ketika menggunakan APD level 1. Apakah ini sudah ada konfirmasinya? Dan yang kedua, ada juga artikel-artikel mengemukakan tentang viral load. Viral load apalagi pada level 3, isolasi severe cases, critical ill cases itu, maka staf klinis terkena ketika viral load-nya memang berjuta-juta kali itu virusnya nyerang terus sehingga ada yang bobol. Nah, itu apakah sudah ada pengembangan diskusinya tentang hal itu? Baik, terima kasih. Bisa langsung saya jawab, Dok? Monggo langsung, kan Dokter Hani nggak masuk nih, silakan. Jadi merangkap. Terima kasih atas pertanyaan Dokter Niko. Memang muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya operasional seperti itu di lapangan mengenai kemungkinan terjadi penularan justru tidak di area-area yang serius ya. Kemudian kewaspadaannya sudah terkonsentrasi karena COVID. Nah, mengingat sekarang situasi kita, makanya tadi kita sampaikan bahwa upaya untuk PPI ini harus juga disesuaikan dengan level epidemiologi yang terjadi di masyarakat. Kalau level epidemiologinya sudah community transmission skala besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Jawa Barat, beberapa kabupaten kota misalnya, ini kewaspadaan terhadap COVID ini sudah lebih menyeluruh dibanding dengan wilayah yang masih muncul kasusnya 1 atau 2 atau masih clustering. Sehingga ketika level epidemiologinya sudah community transmission seperti ini, sementara kita juga nggak bisa tahu bahwa pasien yang datang misalnya tidak dengan kecurigaan ke arah COVID, tapi dia datang rutin ke layanan cabut gigi, kemudian operasi, dan lain sebagainya, ini kewaspadaannya kita juga sudah harus meningkatkan kewaspadaan bagi petugas. Kita mungkin sudah akan menyampaikan bahwa kewaspadaan ini berlaku secara universal bagi petugas layanan kesehatan yang melayani terutama di daerah-daerah dengan endemisitas tinggi. Sehingga semua petugas kesehatan harus melakukan upaya kewaspadaan itu, mulai dari triasenya dari awal sampai ke akhirnya. Sehingga, tetapi ini ada resikonya, terutama dengan APD-nya, karena ini yang harus diperhatikan. Makanya di pedoman WHO kita ada semacam panduan untuk petugas yang memberikan layanan di layanan A, B, C, D, standarnya seperti apa itu sudah disebutkan. Contohnya kalau misalnya endemisitas
community transmission sudah terjadi, tenaga kesehatan yang lain itu juga sudah harus dipersiapkan untuk memakai masker bedah yang memenuhi syarat, juga face shield atau penutup wajah yang bisa menutupi hidung dan dagu, itu juga sudah mulai harus diselenggarakan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk pertanyaan pertama. Untuk kedua, terkait dengan viral load, mungkin sebetulnya bukan viral load ya istilahnya, kayak konsentrasi virus di udara. Ini terutama yang terjadi di area isolasi, perawatan isolasi untuk pasien COVID-19. Ini ada dua hal. Satu, untuk tindakan-tindakan yang memicu terjadinya aerosol, ini diharapkan diselenggarakan di area yang terpisah, yang memiliki ventilasi udara bagus. Kalau dia mechanical ventilation, berarti ACH-nya minimal 12. Kalau dia natural ventilasi, berarti sirkulasi udaranya minimal 160 liter per detik per orang yang ada di ruangan itu. Kemudian juga membatasi orang-orang yang bisa masuk ke area yang khusus diperuntukkan untuk misalnya untuk masang intubasi dan lain sebagainya, itu di area khusus, tidak dilakukan di area yang bercampur. Itu salah satu upaya untuk mengurangi, karena penularan lewat jalur aerosol itu dimungkinkan kalau terjadi tindakan-tindakan yang memicu aerosol, sehingga harus ada pemisahan. Sampai saat ini evidence yang ada mengenai penularan lewat jalur aerosol ini secara teknis, secara teoritis memang bisa, tapi belum ada laporan yang valid mengenai kejadian penularan untuk petugas kesehatan yang lewat jalur airborne ini yang dilaporkan oleh negara-negara yang sudah mengalami pandemi sejak awal, misalnya dari Cina, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi situasinya seperti ini, kami dari WHO merekomendasikan untuk melakukan kewaspadaan universal, kontak dan droplet untuk teman-teman yang bekerja di situasi yang tidak terjadi aerosol, tetapi untuk yang terjadi aerosol adalah membutuhkan APD tambahan berupa respirator. Nah, ini yang kemarin juga ditanyakan, contohnya di ruang OK karena ada pemasangan alat macam-macam, itu aerosol juga kemungkinan terjadi. Nah, ini bagaimana? Nah, ini berarti kalau tindakan-tindakan yang terkait dengan ini berarti APD-nya harus ada penyesuaian sesuai dengan risk assessment yang dilakukan. Makanya ini kita merekomendasikan tim PPI rumah sakit atau komite PPI rumah sakit untuk melakukan risk assessment di layanan instalasi yang ada di masing-masing rumah sakit, kemudian merumuskan APD apa yang harus dipakai dan disiapkan untuk petugas kesehatan. Ketiga, untuk petugas kesehatan saat ini, salah satu faktor mengapa terjadi penularan kepada petugas kesehatan adalah penggunaan APD yang substandar dan informasi mengenai penggunaan, cara memakai, cara dosing melepas, kemudian bagaimana dia melakukan removal dari alat APD-nya, ini yang masih belum merata. Ada satu evaluasi di Cina mengenai kemungkinan-kemungkinan ini. Jadi ada semacam studi melihat perilaku petugas ketika memasang APD maupun melepas APD. Ternyata ada gap yang cukup signifikan. Makanya ini PR besar bagi kita semua, bagaimana kita memastikan petugas kita itu mampu menggunakan APD secara benar. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini, Dr. Niko. Ya, terima kasih. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Saya bisa, saya dengar, Dr. Hani. Bagus. Ada beberapa pertanyaan, Dr. Setiawan. Ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Yasin. Bagaimana penggunaan APD untuk petugas kesehatan di rawat jalan dan rawat inap?
pada kasus non-COVID, karena kadang-kadang COVID itu tidak ada tandanya, Pak. Dites negatif, tapi ternyata dia positif. Jadi seperti dirawat jalan, menangani pasien biasa, setelah berapa hari baru ketahuan bahwa dia positif. Dan sering keluarga tidak terus terang. Ya. Dok, atau bisa langsung dijawab atau di pool dulu? Dokter Hani, mau satu-satu dijawab atau di pool? Oh, ini kurang bagus ya Dokter Hani. Terputus-putus Dokter Hani, coba dicek lagi mikrofonnya. Iya, mungkin karena hujan ini, Dok. Oh ya? Oh, jelas. Indra. Ya, Pak Joni mungkin udah masuk di bagian question-nya, Pak, pertanyaan. Ya, Pak Hani mungkin koneksinya. Oke, mohon maaf Dokter Hani, saya ambil alih dulu ya. Kalau ini Dokter Hani nggak bagus. Oke. Question, saya buka ini question. Nah ini ada beberapa nih. Muhammad Yasin sudah. Coba, aduh, susah juga ini ya. Susah nih. Pak Bahrul Anwar. Pak Bahrul. Tapi nggak kebaca tulisannya. Banyak yang tanya ini. Pak Bahrul, Ibu Maria Weni. Di bawah. Hah? Di bawah chat. ininya. Di chat ya. Dipilih, diklik dulu Pak, baru diklik dulu nanti keluar di bawahnya. Oh. Diklik dulu pertanyaannya. Diklik pertanyaannya, misalnya Pak tadi Pak Muhammad Yasin dulu ya. Klik ya. Ya. Bagaimana penggunaan APD bagi petugas kesehatan di rawat jalan dan rawat inap non-COVID? Pertama ya, kita sambung dulu ya Pak Setiawan ya. Kemudian ya. Pak Bahrul kepada Pak Setiawan, mana ini? Ya. Kepada Pak Setiawan, tadi disampaikan penggunaan APD dengan berlapis atau double, misalnya sarung tangan, hanya pada daerah tindakan. Bagaimana untuk area pelayanan pasien confirm di ruang isolasi? Apakah perlu berlapis? Ya. Kemudian Ibu Maria, bagaimana untuk tindakan bedah bagi pasien dengan COVID? Ya, tadi saya sudah mau nanya bedah ya, dan nanya nih bedah nih sekarang ya. Jadi 3. Kemudian dari Angela Lipali, bagaimana untuk operasi pasien? Sama, jadi 2 ya, pertanyaan bedah. Kemudian Putri, apakah standar untuk petugas kesehatan melakukan personal hygiene, mandi sebelum pulang setelah bertugas? Apakah itu merupakan standar? Ya. Ada dari Ibu Mendel, ini surveyor. Reuse N95 boleh dengan penjemuran, sebaiknya dilakukan panas matahari jam berapa dan berapa lama? Nah, ini gara-gara ini. Oke. Ibu Andriani Harsanti, apakah guideline dari WHO mengenai penanganan kasus darurat di bidang kedokteran gigi? Adakah ya untuk kedokteran gigi? Jadi nampaknya dokter gigi, dokter Andriani. Kemudian Grace, apakah direkomendasikan penggunaan bilik sterilisasi dengan UV untuk sterilisasi APD yang reuse dan UV untuk sterilisasi ruangan untuk kasus COVID-19? Banyak nih pertanyaan dari Ibu Grace. Kemudian Ibu Irna, saya mau bertanya terkait penata laksanaan untuk pemeriksaan penunjang CT toraks. Apakah bisa dijadikan diagnostik untuk pengambil keputusan? Jadi ini sangat teknis klinis, saya mohon maaf nanti tinggal Pak Setiawan bisa mau dijawab di sini atau ini. Karena hasil pemeriksaan rapid test dan PCR lama dan sulit. Ya, ini pertanyaan klinisi ya. Angela, terutama untuk operasi yang bersifat sito, terutama untuk kasus sito, apa perlu dipersiapkan untuk ruang operasinya? Ya, jadi operasi sito apakah? Nah ini ada Dr. Hendro Dermawan, ini surveyor, dokter jantung ini. Apakah pemakaian masker kain di masyarakat sudah sesuai dengan rekomendasi WHO? Dan kalau sesuai, seperti apa masker kain yang memenuhi syarat? Ya, tadi mungkin agak terlambat masuk nih dokternya. Bu Andriani, saya Dr. Andri dari RSGM Unpad. Oh ini dokter gigi tadi yang menanyakan tadi. Pak Mukhlis ya, dari Rumah Sakit Umum Aisyah Khadijah Pindrang, Sulawesi Selatan. Ada beberapa pertanyaan ini. Virus corona ini apa bisa menyebar melalui udara? Ini airborne ya pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana dengan penanganan penyebaran virus melalui pasien yang tidak kita ketahui ya, OTG tadi ya.
pasien punya atau dapat menularkan virus, ya OTG tadi. Nah, ini Pak Muklis ya. Kemudian Pak Tejo, ini surveyor KARS. Apakah ada panduan menurut WHO waktu tenaga kesehatan rumah sakit yang bertugas di unit RISTI dan unit lain? Shiftnya berapa bagusnya? 2 shift, 3 shift, 4 shift, atau 5 shift ya. Kemudian Ibu Nungki, surveyor juga. Apakah sudah ada rekomendasi WHO terkait penggunaan nebulizer sendiri di rumah pada saat pasien asma di area red zone yang melakukan isolasi karantina mandiri dan memang sudah biasa melakukan nebulizer di rumah? Terakhir, berikut lagi Ibu Nur Hayati, apakah terapi yang diberikan pada PDP tiap rumah sakit sudah berdasarkan panduan dari WHO karena tiap rumah sakit berbeda-beda? Mohon penjelasan. Kemudian Ibu Grace Sutabarat, untuk penyemprotan disinfektan pada saat pasien transfer, apakah itu efektif? Atau bagaimana seharusnya tindakan pada saat pasien COVID yang suspek ataupun terkonfirmasi pada saat pindah ruangan? Dan bagaimana bila ada tindakan yang di ruangan OK? Ibu Putri, bila ada pasien terkonfirmasi COVID lalu dioperasi, berapa lama ruang operasi dapat digunakan kembali setelah dilakukan dekontaminasi? Dokter dari Heru Prastowo, mohon penjelasan lebih rinci terkait reuse N95 yang direkomendasikan WHO di saat keterbatasan saat ini, karena banyak metode yang diajukan. Pak Agus Hidayat, ingin menyampaikan pertanyaan dari masyarakat sehubungan dengan jenazah COVID. Sebagian masyarakat memahami bahwa virus sudah mati dengan membilas air sabun atau disinfektan dan penularan virus terjadi ketika penderita masih hidup dengan menyemprotkan virus melalui batuk ya, atau bersin. Apakah virus masih bisa hidup pada jenazah? Apakah waktu tenggang berapa jam virus masih hidup pada jenazah? Ya, ini banyak yang tanya ya. Berikutnya Dr. Ronald Tumbel dari Manado ini. Protokol prosedur operasi elektif dan emergensi pasien COVID-19. Kemudian Pak Ujeng, apakah penyebaran COVID-19 dipengaruhi cuaca suhu panas seperti Indonesia? Wah, ini banyak. Nah, itulah cukup banyak Pak. Silakan dijawab secara umum mungkin ya, kalau satu persatu waktunya nggak cukup. Pak Setiawan mohon jawabannya. Ada terkait dengan jenazah, terkait dengan operasi, terkait dengan APD rawat jalan dan APD rawat inap. Saya persilakan Pak Setiawan. Mohon maaf Dr. Hani karena suara Anda nggak sampai sini. Ya silakan Pak Setiawan. Ya, terima kasih Dr. Joni. Pertanyaannya banyak sekali. Beberapa sebetulnya sudah kami sampaikan. Ya. Mungkin karena kelewatan. Ya, jadi prinsipnya pedoman-pedoman yang disusun WHO ini pedoman misalnya untuk case management ini masih yang bersifat umum, tidak yang sifatnya detail kasuistik. Misalnya rekomendasi untuk dokter gigi misalnya itu belum ada sepengetahuan saya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu kami sampaikan. Untuk pemakaian APD bagi petugas di rawat jalan dan rawat inap, sebetulnya sudah ada standar yang dibuat mengenai APD standar. Nah, ini sudah diadopt juga oleh organisasi profesi. Misalnya kemarin IDI dan Persatuan Dokter Gigi sudah meluncurkan juga panduannya dari Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan panduan mengenai detail APD yang harus digunakan oleh petugas. Secara umum kita melihat panduan-panduan yang dibikin oleh beberapa institusi tadi sudah sama dengan yang direkomendasikan oleh WHO. Di situ ada detail, kalau Bapak Ibu mengakses dokumennya, itu nanti bisa dilihat di triase apa, kemudian di IGD apa, di poliklinik apa, di instalasi rawat inap apa, itu sudah ada rekomendasi-rekomendasi APD yang harus digunakan, termasuk juga prakteknya. Kemudian terkait dengan pemulasaraan jenazah, tadi kita juga sudah sampaikan, masalah kita sekarang adalah mispersepsi tentang COVID-19 ini, jalur penularannya dan lain sebagainya.
Padahal kita sudah memahami bahwa untuk pemulasaraan jenazah, kecuali untuk proses otopsi, yang kalau otopsi itu kan kadang ada pembukaan saluran nafas, kemudian pencucian saluran pencernaan, yang kemungkinan bisa menimbulkan aerosol. Ini ada kewaspadaan tambahan menggunakan respirator. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, pemulasaraan jenazah secara wajar, kemudian pemindahan dan lain sebagainya, APD standar menggunakan sarung tangan, jubah, masker bedah, kemudian pelindung mata, dipandang sudah cukup untuk proteksi keamanan petugas, tetapi juga diminta tetap melakukan kewaspadaan standar yang lain seperti hand hygiene misalnya, ini tetap harus dilakukan. Kemudian baju atau alkes yang sudah dipakai juga didesinfektan kalau mau dipergunakan kembali. Mengenai reuse atau penggunaan ulang dari APD, terutama respirator, ada panduan yang standar, panjang kalau diceritakan karena ada beberapa metode yang bisa digunakan, mulai dari UV, penggunaan uap 70 derajat, penggunaan chamber UV, penggunaan di panas matahari suhu berapa, itu sudah ada pedomannya, ada catatannya. Karena juga ada listnya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini nanti mungkin bisa dilihat di dokumen aslinya, Dok. Kalau dijelaskan di sini mungkin kendala waktu kita nggak bisa satu persatu untuk metodenya. Tetapi yang menjadi catatan adalah jangan menggunakan cairan desinfektan atau alkohol untuk mendesinfektankan respirator. Itu akan merusak efisiensi penyaringan partikel dari respirator. Ini yang perlu menjadi catatan. Untuk penggunaan tadi di tindakan bedah, tadi yang kita singgung adalah penggunaan sarung tangan secara berlapis. Ini bisa direkomendasikan untuk di ruang operasi karena di tindakan bedah ada kemungkinan terjadi robekan dari sarung tangan. Tetapi untuk layanan yang lain tidak direkomendasikan untuk memakai sarung tangan secara berlapis. Ini yang kemudian untuk selain pemakaian APD di rumah sakit, sekarang di pedoman Sari untuk fasilitas yang tadi gambarnya sudah kami sampaikan, di ruang triase disarankan untuk membuat semacam additional barrier. Jadi selain petugas menggunakan APD, juga dipastikan distancing-nya, jarak minimal antara petugas dengan pasien minimal 2 meter, juga ada semacam barrier tambahan, baik itu kaca maupun plastik bening untuk menahan kemungkinan terjadinya percikan. Ini juga bisa dilakukan dari sudut pandang layanan untuk memastikan triase ini berjalan aman. Seingat saya di pedoman PPI pun pembatasan untuk triase ini juga dilakukan, termasuk di loket pendaftaran dan lain sebagainya. Ini juga perlu diwaspadai. Makanya kami sarankan untuk tim PPI atau komite PPI di masing-masing rumah sakit untuk melakukan assessment risiko, risk assessment, dan upaya mitigasinya. Nah, ini yang karena situasi di tiap-tiap tempat berbeda-beda, risknya juga berbeda-beda. Ini yang bisa kami rekomendasikan secara garis besarnya, Dok. Masih, tapi ini nggak ada kamera. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Dokter Hani sudah bisa masuk belum? Tapi di saya kabur masih gambar Dokter Hani. Kameranya, kalau gitu kurangin kamera, suara aja Pak Hani. Katanya kan biasanya dianjurkan karena koneksi nggak bagus, webcam dimatikan, suara bisa masuk. Pak Hani? Belum ya. Baik Pak Setiawan, kita lanjut dulu. Ini saya janjinya sampai jam berapa nih kita? Begini Pak Setiawan,
belakangan, terutama dari kelompok saya, dokter bedah, saking pusingnya nih, bedah itu banyak syarat, walaupun dia tidak ketahuan COVID, tahu-tahu di operasi COVID, operasi elektif sudah ditunda, operasi sito tetap dikerjakan. Kemudian ada pertanyaan lagi, sampai kapan nih elektif ditunda? Kalau ditunda terus kan pasiennya juga ada menumpuk nantinya. Dan kemudian ada juga bilang rumah sakitnya juga bisa nggak punya penghasilan. Timbullah ide, nampaknya perlu rumah sakit itu dipisah. Jadi satu daerah mana untuk COVID, mana tidak COVID. Nah ini pertanyaannya, apakah WHO juga punya rekomendasi untuk ini? Menganjurkan rumah sakit itu dipisah, memang untuk melayani COVID, jadi non-COVID hanya akan triase saja. Nah ini sudah mulai berkembang pemikiran ke situ. Nah, saya tanya, bagaimana WHO? Ada nggak pikiran dan ada nggak pengalaman di negara lain, regional lain yang memang sudah memisah? Ada rumah sakit yang non-COVID, hanya triase, ada rumah sakit yang COVID. Sehingga dia full konsentrasi, alat bisa dikerahkan ke sana. Dan jadi tadi, pasien yang non-COVID ini tetap harus dilayani sebenarnya. Kalau ditunda seminggu, 2 minggu, 3 minggu masih bisa. Tapi kalau panjang, jadi masalah juga nantinya. Nah, mohon pendapat Pak Setiawan ini. Ya, terima kasih Dr. Joni. Ini pertanyaannya agak tricky ini karena terkait dengan beberapa hal. Dari WHO sendiri, rekomendasi untuk pemisahan ini sebetulnya tidak ada. Tetapi kita juga harus melihat, makanya kita membantu teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk membuat skenario-skenario berdasarkan kira-kira pasien yang akan dilayani berapa. Misalnya kalau kasusnya masih bisa dilayani di rumah sakit rujukan COVID yang saat ini jumlahnya sesuai Permenkes itu ada 132, terus yang ditunjuk oleh masing-masing gubernur itu ada 492. Sebetulnya bisa dilakukan pengaturan ini, upaya pengaturan mana pasien yang dilayani, difokuskan rumah sakit A untuk COVID, yang lain-lain untuk ini. Tetapi di situasi yang sekarang, beberapa daerah yang penularannya sudah community transmission, ini upaya-upaya itu mungkin akan sulit untuk dilakukan karena jumlah ODP dan PDP-nya sudah sedemikian banyak. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu, makanya opsinya nanti oke, pembatasan operasi yang bisa ditunda, tetapi kalau yang ini bisa dilakukan. Seandainya terpaksa masih harus dilakukan, makanya persiapan untuk APD, ruang operasi yang terpisah, proses sterilisasi setelah operasi, ini yang mungkin juga bisa menjadi pilihan untuk memastikan PPI-nya berjalan di rumah sakit tersebut. Makanya kan ada opsi, misalnya bisa ditunda, kalau tidak bisa ditunda, apa yang harus dipersiapkan. Nah ini yang mungkin bisa disarankan pada saat ini, tetapi untuk pemisahan seperti ini kita belum ada rekomendasi untuk hal-hal seperti itu. Yang kita rekomendasikan adalah memastikan fasilitas kesehatan tersedia untuk penanganan kasus COVID-19 tanpa mengabaikan layanan untuk pasien-pasien dengan penyakit atau permasalahan kesehatan yang lainnya. Kemudian dari sisi IAPC-nya sendiri, diaturkan juga ada pemisahan area antara area yang dipakai untuk melayani kasus terduga maupun yang sudah terbukti COVID-19 ini dengan area yang dipakai untuk menangani kasus-kasus yang lain. Nah, itu perlu dipertegas dengan aturan rumah sakit, zona demarkasi atau pemisahnya itu juga harus dipastikan. Tidak boleh petugas itu juga dari sisi petugas kesehatan melintasi demarkasi itu. Itu juga bisa dilakukan sebagai pilihan-pilihan, Dok. Ya, jadi nampaknya setiap rumah sakit tetap harus melakukan IKRA tadi ya Pak ya. Di akreditasi kami sudah punya
infection control risk assessment itu ya. Tadi saya tertarik itu. Nah, Pak Toto sudah muncul. Monggo Pak Toto, silakan ada yang mau ditambahkan atau ini sudah waktunya sudah mendekati akhir. Saya persilakan Pak Toto. Mohon maaf nih, Dr. Hani nggak bisa nih, jelek komunikasi anunya. Baik, saya kira Dr. Setiawan Jati Laksono, terima kasih presentasinya sangat komprehensif, terinci dan jelas sekali untuk kita. Walaupun ternyata masih ada aspek-aspek yang perlu dijelaskan lebih lanjut karena terbatasnya waktu belum dapat disampaikan. Dan komitmen kita khususnya terhadap keselamatan dari para petugas, saya kira ke depan kita masih membutuhkan lagi webinar seperti ini karena kita lihat bahwa jumlah dari staf rumah sakit maupun baik staf medis maupun staf rumah sakit lainnya yang terpapar COVID ini semakin meningkat dan juga kita lihat tadi gap knowledge and skill untuk penggunaan APD ini perlu ditingkatkan lagi untuk seluruh rumah sakit. Dan saya kira yang tidak kalah menariknya tentang layout untuk ruang perawatan ini. Saya kira rumah sakit perlu untuk mengecek ulang tentang layout standar-standar yang diperlukan untuk pelayanan COVID itu. Di samping itu juga kita juga punya komitmen tadi tentang mental health and psychosocial support untuk para staf di rumah sakit. Dan kita mesti menghitung juga ini search capacity nanti kalau terjadi lonjakan kasus khususnya ventilator dan kebutuhan oksigen. Saya baru sadar bahwa lonjakan kasus juga ada kebutuhan oksigen yang melonjak yang luar biasa tadi. Ya. Saya kira itu untuk topik-topik yang ke depan bisa kita diskusikan lagi. Terima kasih sekali Dr. Setiawan sudah berkenan menyampaikan materinya. Harapannya lain kali masih kita minta lagi. Bisa diminta lagi. Karena presentasinya memicu pemikiran perspektif yang lebih luas lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Setiawan sebelum kita tutup acara ini. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Dr. Joni menutup acara ini karena Dr. Hani tadi ada problem dengan koneksinya. Ya, makasih Pak Toto. Ya, jadi teman-teman sekalian yang mengikuti webinar ini, baik surveyor maupun rumah sakit, inilah yang kita dapatkan banyak pengetahuan secara komprehensif, tapi memang tentu ada lanjutannya. Tadi sudah dikatakan kita mungkin akan mengadakan lagi seperti ini, kita cari waktu lagi, dan mudah-mudahan Pak Setiawan dari WHO masih bersedia untuk memberikan. Kita akhiri pertemuan kita sekali lagi dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi buat Pak Setiawan Jati Laksono, nggak kapok menjadi narasumber kita. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Dok. Selamat sore. Selamat sore, Dok. Ya, teman-teman semua ya. Selalu kita akan pertemuan seperti ini. Salam. Indra, boleh ditutup meetingnya? Oke, baik Pak. Ya. Direkod ya? Iya, sudah Pak. Ya, oke. Jadi